Ini lebih nyantai ya dibanding dengan khotbah hari Minggu kemarin. Karena itu pertama kalinya saya ngalamin khotbah tanpa ada jemaat, cuma didampingi oleh beberapa staf kantor, dan saya dapat report bahwa kebaktian yang kita siarkan secara online bisa memberkati banyak orang. Tadinya rencananya videonya di YouTube kita mau selesaikan cuma sampai hari Minggu malam, tapi karena begitu banyak feedback yang masuk, bahkan sampai ratusan yang DM ke saya, sehingga saya bahas dengan tim, kita nggak jadi matikan dan terus nyala terus sampai sekarang. Karena khotbahnya tentang bagaimana kita hidup dalam lindungan Allah, dan terus bertambah viewersnya. Kita berdoa biar ini bisa menguatkan semua teman-teman, orang percaya yang ada di tanah air, di dalam dan di luar negeri. Dan sementara kita menunggu yang lain join bersama-sama, gimana kabarnya selama di rumah aja, ada hashtagnya di rumah aja. Pasti senang ya, karena beberapa orang pernah berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah ya, curhat. Aduh capek nih kerja, capek nih pelayanan, tidur kurang. Nah sekarang Tuhan kasih kesempatan kita tidur yang panjang, bisa rileks. Saya itu pernah punya mimpi atau bikin goal pengen nonton TV kan, nggak bisa ngikutin berita dan lain-lain. Hari ini, hari-hari belakangan ini kenyang banget nonton TV ya. Jadi olahraga, terus doa, pujian penyembahan, baca firman, ngobrol sama keluarga, makan. Makannya sering juga sih kita saling mendoakan supaya berat badan kita nggak naik ya. Dan akhirnya bisa nonton TV deh. Jadi sering banget nonton TV. Dan ya kita nikmati, karena kita tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah dalam sepengetahuan Tuhan. Satu hal yang saya percaya adalah Tuhan pegang kontrol hidup kita. Tuhan gak akan biarkan kita sendiri. Tuhan gak akan biarkan kita ada di dalam masalah atau bencana. Bersama saya ada istri saya Lucy. Mungkin istrinya mau say hi, mau ngomong sesuatu. Pastor Lucy. Halo semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya senang sekali bisa join di live Instastory Joan Mogi, suami saya. Malam ini kita mau mengajak kita semua untuk sama-sama kita bersatu hati, kita sepakat, kita mau berseru kepada Tuhan, karena kami percaya di firman Tuhan berkata bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin dan percaya didoakan sangat besar kuasanya. Yes. Kami percaya kita semua yang berkumpul malam ini adalah orang-orang yang benar, yang cinta Tuhan, yang cinta bangsa dan dunia ini. Untuk itu mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan sampai Tuhan tidak tahan untuk menolong dunia ini. Amin. Amin. Wah, istri saya luar biasa ya. Bapak Ibu jemaat setuju nggak kalau istri saya juga khotbah? Bagus kan sharingnya? Nah, sementara kita tunggu 2 menit lagi, sudah ada 1.350 orang yang join kita bersama-sama. Dan yang pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Tuhan yang memberikan kepekaan dan hikmat. Menurut saya beriman itu penting, bagus, tapi berhikmat juga perlu. Di awal-awal saya memutuskan ini nggak mudah bagi saya, karena rekan-rekan hamba Tuhan yang lain juga menanyakan keputusan saya. Saya jawab bahwa ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan saya punya prinsip bahwa Tuhan tuh taruh pemerintah di atas kita. Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan yang gak kelihatan kalau kita gak taat sama pemerintah yang kelihatan. Jadi terima kasih Tuhan untuk kepekaan yang Tuhan taruhkan kepada aku. Dan saya mau bersyukur juga untuk teman-teman di group head, di family cell pastor, family cell head, juga tim inti kepemimpinan yang hari Sabtu tuh benar-benar cepat sekali keputusan yang harus saya ambil, keputusan yang berat. Untuk Pak Erwadi, terima kasih, Jimmy Bakhtiar, Haryanto Kandani, Owen Sanjoto,
juga Pastor Hendy, Okchen, lalu Hans Kurniawan, dan rekan-rekan di kantor. Saya langsung minta, kita langsung rapat di grup, minta masukan dari mereka. Thank you untuk semua advice-nya, support sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat. Lalu saya mau bersyukur juga, berterima kasih untuk tim yang melakukan taping, rekaman. Oh ya, BTW saya udah rekaman juga untuk khotbah-khotbah seri. Jadi ini jadi seri. Saya khotbah kemarin dalam lindungan Allah. Lalu saya khotbah dalam berkat Allah. Hari Minggu besok jangan lupa mulai jam 7 pagi. Kan yang nonton juga dari Melbourne, dari Sydney, dari Los Angeles, dari Singapura. Join us. Dan terus saya dapatkan pesan-pesan Tuhan. Saya lanjutkan dalam pimpinan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dan beberapa judul yang lain. Siap aja karena keadaan segera pulih. Kalau udah bisa nggak online lagi ya saya khotbah live aja. Jadi mereka tuh bikinin video rekaman, edit, dan lain-lain tuh begitu luar biasa sekali. Jemaat, thank you untuk supportnya, pengertiannya. Dan cepet banget begitu kita posting di Instagram, lalu kita share di WhatsApp group, itu menyebar sehingga hari Minggu itu dari sekitar 9.500, kita paling banyak kehadiran 12.000 orang. Yang datang itu cuma sedikit sekali ke gereja. Jadi jemaat juga meresponi dengan baik. Thank you so much. Tetap sabar ya, pasti kangen, tapi kita tahan diri. Dimanapun kita berada, Tuhan ada, hadir. Nah, untuk itu sebelum kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kalau boleh saya share ayat. Saya ambil dari 2 Tawari Fatsal yang ke-7, ayat yang ke-13 mulai. 2 Tawari 7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang ada dimanapun, telinga Tuhan terbuka untuk mendengar doa kita. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bahas dari 2 Tawari Fatsal yang ke-7. Saya ambil di ayat yang ke-14. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Hari ini kita menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus adalah juru selamat yang artinya sanggup menyelamatkan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan hidup kita yang lalu, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia selamatkan hidup kita, sekarang dia selamatkan hidup kita, sampai selama-lamanya dia selamatkan hidup kita. Jadi Yesus bukan hanya juru selamat, dia Tuhan, dia yang memimpin hidup kita. Jadi saat kita mulai goyah, tanya Tuhan, aku minta arahanmu, aku minta pimpinanmu, jalan apa, keputusan apa yang ku harus ambil. Tapi dia juga penyembuh, dia juga Raja Damai, dia akan memberikan damai kepada hati kita. Dia punya sukacita, dia penjaga, dia pelindung, dia kirim malaikatnya untuk menjagai saya dan saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri artinya begini, kita menaruh Tuhan di tempat yang tinggi. Kita bilang gini, Tuhan, di luar Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu saat ini walaupun secara online kami mau merendahkan diri, kami mau berdoa, kami mau memohon sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi bukan hanya sekarang, setiap saat di rumah kita, ajak istri kita berdoa, anak-anak kita berdoa, kita merendahkan diri, lalu berdoa dan mencari wajahku. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, kita bilang ini, Tuhan, tunjukkan jalan. Tuhan, pimpin aku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini kesempatan kita melihat diri kita sendiri, introspeksi. Ada hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Saat kita tenang, Tuhan akan banyak berbicara. Mungkin ada kesombongan-kesombongan selama ini
kita rasa tanpa Tuhan kita bisa pergi ke kantor udah gak berdoa, ke sekolah udah gak berdoa, karena udah biasa sukses, jual apa aja laku, kita negosiasi apa aja terjadi deal, ya kan? Nah, justru keadaan seperti ini di saat kantor dianjurkan mulai tutup sebisa mungkin, kita mulai stay di rumah, lalu penjualan mulai turun, di situ kita rasa, oh iya ya, selama ini kok kita sombong ya, kita nggak ngandalin Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, kita merasa ya aku kan pintar, aku kan punya pengalaman. Nah, kita minta ampun, Tuhan ampuni aku, wakili bangsa ini, bangsa Indonesia. Tuhan, kalau ada dosa, kesalahan ampuni kami. Dan firman Tuhan bilang ini, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dengar baik-baik, serta memulihkan negeri mereka. Apa nama negeri kita? Indonesia. Tuhan berjanji mau memulihkan Indonesia. Saat ini sudah hampir 1.840 orang yang bergabung. Hampir 2.000 orang berdoa bersehati. Tuhan pasti mendengar dan memulihkan Indonesia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Apakah kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan? Ya, kita mau puji-pujian dulu, penyembahan ya. Dan habis itu kita mau doa sama-sama. Siap? Nah, ala kadarnya biasa di gereja ada gitar, ada piano, ada keyboard, ada drum. Sekarang akapela, nggak apa-apa. Tuhan lihat hati kita, ya. Yuk kita nyanyi sama-sama muji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, sama-sama. Takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sama-sama. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Tepuk tangan sama-sama. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Shout hallelujah. Bapak Ibu, jangan lupa ya, kan dalam keadaan hari-hari ini banyak orang yang susah. Mungkin ada yang dirumahkan, nggak terima uang harian, nggak terima gaji penuh. Mungkin ya keadaan di masyarakat seperti itu.
keadaan sulit sementara mereka bisa punya cash. Saya usul kita bermurah hati ya, kita mulai memberi berkat. Memang kami sedang bahas dengan tim, hari-hari ini kita rapat via online, gimana ya? Nah, untuk mereka yang ada di Family Cell GBI Gilgal, kami sudah mengirimkan surat kepada para ketua sel, Family Cell Leader, sehingga kalau ada yang punya kebutuhan yang perlu ditolong, sudah ada data-datanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan. Itu langkah yang pertama yang kami buat. Yang kedua yang kami buat adalah kami berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin daerah di sekitar gereja kami, Jakarta Utara, dan Pastor Hendy sebagai group head sosial dan misi. Dia berkoordinasi dengan mereka apa yang perlu kita bantu, karena di mana Tuhan taruh kita, daerah sekitar situ harus sejahtera. Saya juga bicara dengan pemimpin GBI, kita sedang memikirkan karena GBI sekarang ada 6.000 gereja lebih. Saya bicara dengan Pak Ketua, kita nih mau sama-sama menolong bangsa kita yang sedang mengalami keadaan tidak baik, bagaimana memberantas corona, yuk kita sama-sama sebagai gereja. Jadi Bapak Ibu nanti ikuti beritanya mungkin lewat Instagram GBI Gilgal atau Instagram saya atau dari Ketua Sel, itu adalah berita resmi. Selain dari situ jangan diikutin karena itu bukan dari kita ya. Jadi karena kalau bersatu, kalau kita sedikit-sedikit bagus, kemanapun kita jadi berkat, tapi kita juga mau melakukan sesuatu buat bangsa kita. Tadi ada usulan dari beberapa teman-teman pemimpin, apa yang harus kita lakukan. Doakan supaya kami diberikan hikmat, sehingga kita bisa menolong. Oh ya, ada beberapa tips sebelum kita masuk bersama menyembah Tuhan ya, dan berdoa syafaat. Bapak Ibu tolong taat ya. Kita yang udah gatal ya, aduh Pak udah lumutan nih di rumah udah berapa hari, tenang ya kan. Jadi jaga kita yang hashtag di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena dengan kita sebagai orang percaya, orang Kristen melakukan hal ini, kita bisa jadi pengaruh yang baik, teladan yang baik. Karena kita memutuskan rantai penularan, kita menolong supaya virus itu juga bisa berhenti ya untuk bergerak. Jangan lupa banyak cuci tangan, aku tuh cuci tangan sering banget loh. Mandi terus cuci tangan. Pokoknya cuci tangan yang bersih ya. Ini bukannya cerewet, namanya gembala nyanyi happy birthday to you ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nah, jadi selain kita benar-benar jangan kelayapan ya. Terus kita juga benar-benar bersih. Dan kalau ada ide-ide, saya lihat tadi ada jemaat yang bisa bikin hand sanitizer, gimana tuh caranya, terus mereka mau sebarkan, nah itu bagi-bagi kalau kita ada ilmu ya. Apa aja, kita kan punya media sosial nih, yuk kita yang positif, kita saling berbagi. Ya, kita mau terus nyembah Tuhan sekarang. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sembah Dia, Hinarana maserenano, Hinterene mesikiarana masantoro nana. Sembah Dia dimanapun kita berada. Orabasi karana maserenano, Hintere besi kiara nama santoro nane nano, hinara nama yanana. Haleluya. Hintere besi kiara nama santo. Kami menyembahmu Bapa. Kami menyembahmu Yesus, kami meninggikan Engkau Roh Kudus. Kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Urabasi karana mayanana. Enterene Mesikiara nama sontoro de boyana masikiara rararaba sentere nana. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Sama-sama. Kau nyata di sini, katakan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di
Apapun nama kotamu, negaramu, katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Indonesia, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari satukan hati kita dan berdoa. Shikata karada basyon torodo boyana mayana masetere beyana ma kihantara namayana masyorodo boyana mayana masikiara da bayara barabara basantere de beyana ma hotakaya nama sikiara namayana mayana mayana masontoro do boyana mayana ma kiara da bayana mayana mayana masyorodo boyana mayana mayana mashikiara da bayana mayana ma hontakaya nama sikiara da bayana mayana mayana masekere de beyana mayana ma rehete pekeyana masikiara da bayana mayana mayana masyoro de boyana mayana ma retak. Aku melepaskan kekuatan Allah mengalir. Yang sedang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Yang sedang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal mengalir, memenuhi hati dan pikiran mereka. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari satukan hati kita dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami ribuan orang bergandengan tangan, menyatukan hati Tuhan, memohon kepadamu. Kami minta Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan kami sebagai satu bangsa Indonesia. Apapun Tuhan yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh kami semua, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Saat ini kami minta belas kasihan dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengatakan mau memulihkan negeri kami. Aku minta Tuhan supaya virus corona yang sedang Tuhan bertebaran di mana-mana, Tuhan, berhenti menyebar di dalam nama Yesus di seluruh dunia, Tuhan. Berhenti menyebar di dalam nama Yesus, tidak menular, tidak berkembang dan mati di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Jokowi, Tuhan. Wakil Presiden,
untuk para menteri, para pejabat Tuhan, mereka yang harus memimpin bangsa dan negara kami. Kami lepaskan kekuatan dari Allah mengalir, hikmat apa yang harus mereka putuskan, langkah apa yang harus mereka ambil untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Tuhan, pegang tangan mereka, tuntun langkah mereka. Berikan Tuhan kepekaan, ketajaman kepada mereka. Juga bukakan pintu-pintu sehingga pertolongan Tuhan datang kepada bangsa kami. Tuhan, aku berdoa jagai kesehatan mereka. Di tengah mereka lelah, tutup bungkus dengan darah Yesus sehingga virus tidak bisa menyerang mereka. Mereka tetap kuat dan sehat untuk memimpin bangsa kami. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja Tuhan dimanapun mereka berada di tanah air. Mereka harus terus menyampaikan firman secara online. Harus menguatkan jemaat, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Tuhan, aku berdoa Tuhan di mana juga ada jemaat Gilgal yang akan melahirkan dalam waktu dekat di rumah sakit Tuhan. Aku berdoa Kau mensterilkan semua rumah sakit, ruangan bersalin, ruangan operasi, sehingga persalinan dapat berjalan dengan baik. Semua alat-alat disterilkan, disucikan, dan ibu dijaga kesehatannya, anaknya dijaga kesehatannya, supaya anak ini bisa lahir dengan selamat. Dokter yang menolong timnya juga diberikan kesehatan Tuhan, sehingga persalinan berjalan dengan lancar sampai mereka kembali ke rumah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Shikatara dunia bayana ini yang mayana. sedang dilanda Ora ketakutan, bataka. kekhawatiran ya Yes. Bapa. Kami minta Tuhan angkat Shodoboyana setiap roh mayana. ketakutan, Yes. setiap roh kekhawatiran, Iya. setiap intimidasi Iya. Tuhan, pikiran-pikiran negatif yang membuat Shikarada mereka bayada takut ya bayada. Bapa. Kami Shorada minta boyana. cabut, angkat di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Kami lepaskan roh kekuatan yang dari surga Kora mengalir ya batakaya Bapa. nama syarada Damai bayana. sejahtera mengalir, sukacita, gairah yang dari Tuhan mengalir untuk Yes. setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang Syarada Tuhan boyana yang mayana terjangkit mayana. wabah COVID ini ya Bapak. Kora Mereka yang batakaya sedang nama dirawat syarada di bay- rumah Yes. sakit ataupun di rumah ya Bapak. Syarada boyana Kami mayana minta mayana Tuhan mayana. saat ini Tuhan jamah setiap Yes, mereka. amen. Tuhan datang satu persatu Yes. Tuhan menjaga Kami lepaskan mereka. kuasa Kami kesembuhan lepaskan mengalir kuasa mengalir oleh bilur-bilur Yes. Yesus. Mereka sudah sembuh. Amin. Kami perkatakan mereka Kopatakaya nama shikarada bayana mayana marabaraba. Rehetepe Rehetepe nama shikiarada bayana. kesembuhan kepada Ronto setiap mereka. poya nama Kami berdoa shikiarada untuk para ba- dokter, para ahli, Ya, para Tuhan. suster yang merawat mereka ya Yes. Bapak. Kami berdoa Tuhan lindungi, jagai Syarada kesehatan boyana. mereka, juga keluarga mereka Syarada Tuhan. boyana mayana. Di mana Tuhan para dokter, suster ini harus merawat dan meninggalkan Syarada keluarga boyana mereka. mayana, Kami syarada minta boyana kekuatan yang dari surga membackup setiap mereka, berikan kesehatan yang prima sehingga mereka juga tidak tertular, tapi mereka boleh terus melayani Tuhan rakyat, boleh melayani Tuhan mereka yang sakit Syarada ya boyana. Bapak, sehingga orang-orang yang sakit Tuhan boleh dilayani dengan Syarada boy- maksimal yes, ya Lord. Tuhan. Terima Syarada bayara bayara baraba. Kora bayara barabara baraba syara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pelaku usaha, para bisnismen. Tuhan, dalam menghadapi mungkin penjualan yang turun, keadaan yang sepi Tuhan. Dan juga Tuhan, para karyawan profesional yang harus bekerja. Apapun keadaan mereka, dampak-dampak yang terkena, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Ya. Bukakan pintu-pintu berkat dengan caramu yang ajaib. Sama seperti Tuhan berkata, kalau burung di udara dipelihara, kami tidak perlu khawatir. Berikan hikmat Tuhan, keputusan-keputusan yang harus diambil oleh para pemilik usaha. Sehingga mereka diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Strategi-strategi Tuhan untuk bisa melewati krisis ini bersama dengan Tuhan. Kau mencukupi setiap kebutuhan bukan hanya Tuhan dari anak-anak Tuhan, tapi kebutuhan bangsa ini dicukupi oleh Tuhan. Turunkan kepada mereka roh pengertian Tuhan untuk taat kepada pemerintah. Apapun yang dianjurkan oleh pemerintah, mereka punya hati yang terbuka, sebuah hati yang lembut untuk mereka bisa taat. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, iman mereka dikuatkan sehingga tidak ada yang lemah Tuhan, tapi mereka semuanya bisa bangkit dalam saat-saat seperti ini. Mereka terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku berdoa bagi mereka yang sedang ketakutan, khawatir, cemas. Kami tahu takut itu normal, karena takut itu ada di perasaan, dan perasaan adalah inti kehidupan seseorang. Tapi jangan sampai ya Tuhan, takut itu menguasai kami. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Karena ketakutan bukan Tuhan yang ngasih. Saat ini aku berdoa untuk semua yang sedang online berdoa. Setiap roh ketakutan yang menguasai hidup hati mereka, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera Allah mengalir. Iman yang baru, kekuatan yang baru, kasih Allah yang melampaui akal dan hati kami mengalir memenuhi semua jemaat Gilgal, semua orang percaya yang ada di tempat mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau sanggup menjawab doa kami. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu jangan lupa ya, kan stamina mesti kuat. Kemarin yang Duren Musan King cuma bercanda doang, itu dikirim sama orang. Katanya Duren bisa menaikkan imun. Tapi ada satu yang gratis. Kan pada tulis tuh di komen, Pak mahal Pak. Ya aku juga dikasih. Nah gini, firman Tuhan bilang ini, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita semua. Nyanyi dong. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength.
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sama-sama. The joy of the Lord is my strength. 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 Dan hati yang gembira adalah obat. Aduh, kita dapetin obat COVID di mana? OTW, on the way. Tapi kan masyarakat banyak, 200-an juta. Nah, kita berdoa kita sehat, nggak perlu obat itu. Amen. Dan kita mesti tahu ada obat yang murah. Hati yang gembira adalah obat. Pastor nggak ngarang, itu tadi ada di ayat semua. Ini lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang sama-sama. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nyanyi sama-sama sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Amin. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Gimana? Joy ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain kita berdoa juga untuk Indonesia, kita doakan juga negara-negara lain ya. Karena seperti di Amerika beberapa sudah mulai lockdown, Eropa banyak yang lockdown, kita bawakan Italia, juga negara-negara yang lain. Ini menurut saya juga saatnya untuk kita bisa berbagi ya. Jadi kalau bisa ada masukan-masukan, ada jalur-jalur bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Silakan ada website GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara bisa langsung email ke sana. Oh ya, sekalian kami info juga, kami mengikuti arahan dari pemerintah. Juga kantor kami sudah libur dari hari Rabu kemarin. Sehingga semuanya itu dilakukan secara online. Kami kerja online. Dan Bapak Ibu Saudara bisa hubungi Family Cell Leader. Nanti Family Cell Leader juga bisa menyampaikan ke gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ada di dalam Family Cell, bisa juga website, via website. Dan apa yang bisa kami bantu sebisa mungkin kami coba akan bantu. Tetap semangat ya. Dan besok mulai jam 7 pagi. Mulai jam 7 pagi sudah kita bisa kebaktian sama-sama. Akan disiarkan lewat YouTube GBI Gilgal. Jadi kita bisa kebaktian sama-sama. Nah, usul saya kalau kita mau kebaktian, menurut saya set waktu sama istri sama anak ya. Ayo anak-anak, istri, kita mau kebaktian sama-sama. Usul saya ya siapkan hati. Jadi kalau bisa jangan sembari ada aktivitas lain, sembari makan keripik atau apa, jangan. Kita hormati Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, walaupun via online Tuhan juga hadir ya. Nah, besok pastor mau bawakan topik bagaimana dalam berkat Allah. Minggu lalu masih ingat ya, dalam lindungan Allah. Kali ini dalam berkat Allah. Bagaimana di tengah krisis, saat semuanya sepi, penjualan menurun, kita tetap bisa mengalami berkat Allah. Pastor share juga pengalaman-pengalaman di sana, dan kalau kita diberkati bisa bagikan linknya kepada yang lain. Nah, bagaimana kalau sebelum kita berakhir, kita mau nyanyi satu lagu syukur, kita buka sama-sama di tempat kita berada, Mazmur 91.
Nah, istri saya nih setiap hari baca Mazmur 91. Jadi imannya bangkit kuat karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran kan firman Kristus. Haleluya. Mazmur 91 pastor bacain ya. Kalau mau bareng-bareng baca di rumah juga ayo sama-sama ya. Habis itu kita akan tutup, pastor akan doa berkat untuk semuanya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Setiap ayat ini yang berbicara bagi Bapak Ibu katakan amin ya, dimanapun berada. Dia akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengar nih ayat 5, bagus banget. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Dengar, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada amin? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dengar baik-baik ayat 15. Sebab bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dahsyat ya Tuhan kita. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau akhiri malam ini bisa istirahat sama-sama dan kita mau bersyukur sama Tuhan ya lewat satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dimanapun kita berada saat ini, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Aku berdoa melepaskan berkat untuk semua jemaat Gilgal, untuk semua orang percaya yang sedang online. Aku memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis, pekerjaan, keuanganmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kerohanianmu sehingga bertumbuh
mampu. Engkau akan dijagai oleh malaikat Tuhan sehingga virus, sakit, penyakit, apapun namanya tidak bisa menyentuh engkau. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Have a good night. God bless you. And we love you. Bye-bye. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Sampai ketemu besok jam 7 dan seterusnya dalam kebaktian online. Good night.